Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nezatasya Ingrid, NIM 2010101076, semester 3A Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah Hadis Ekonomi, judul Hadis tentang Riba. Dosen pengampu Bapak Rifki Nurdiansyah, MH. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sadar atau tidak telah melegalkan praktik perampasan kekayaan terhadap mereka yang berhutang. Secara pelan tapi pasti, riba menggerogoti harta mereka yang sudah miskin yang seharusnya dibantu namun justru ditindas. Dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman, wa ahallahu al-bai'a wa haddama ronba faman ja'ahun mau'izatun man rabbanihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallahi wa man ada fahulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Sejarah dimulainya riba. Menurut sejarah riba dalam Islam, praktik riba sudah dimulai bahkan jauh sebelum turunnya Islam. Catatan yang ada menjelaskan bahwa riba sudah mulai dikenal sejak zaman peradaban Mesir kuno atau Firaun. Ada pula praktiknya juga dilakukan di zaman peradaban Sumeria, Babilonia, dan Asyuria atau Irak. Dan dari semua itu yang memperkenalkan riba kepada bangsa Arab adalah kaum-kaum Yahudi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 160-161 yang mana Bani Israel, umat Nabi Musa melakukan berbagai macam praktek riba sehingga Allah menurunkan surat di bawah ini. Yang artinya maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Hal itulah yang mendasari berkembangnya praktik riba jahiliyah di kalangan bangsa Arab. Bangsa Yahudi memulai memperkenalkan riba kepada penduduk Taif dan Yastrib, yang kemudian menjadi Madinah, yang mana pada masa itu banyak sekali kekacauan karena bangsa Arab bahkan sampai menggadaikan anak, istri, dan diri mereka sendiri sebagai jaminan riba. Apabila mereka tidak mampu membayar, maka mereka akan dijadikan budak kaum Yahudi. Di sisi lain, hanya dari dua kota tersebut, orang-orang Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga atas praktek riba. Hal tersebut terus berlanjut hingga prakteknya masuk ke kota Mekah. Riba pada masa itu dikenal dengan riba jahiliyah. Bentuk-bentuk riba jahiliyah. Riba pada zaman dahulu memiliki risiko yang sangat tinggi atas bunga yang dibebankan. Bahkan sampai hari ini, kadang banyak juga praktek-praktek yang serupa. Berikut adalah riba yang muncul pada zaman jahiliyah. Seseorang yang membeli barang secara tidak tunai atau kredit, bila tidak melunasi hutang hingga masa jatuh tempo, maka dia harus melunasi barang yang ia beli, sekaligus membayar denda keterlambatan semakin meningkat seiring mundurnya waktu pembayaran. Jenis-jenis riba. Setelah kita tahu latar belakangnya, kita tentunya harus mempelajari lebih dalam atas jenis-jenis riba. Riba secara umum dibagi menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Yang pertama, riba utang piutang terdiri dari riba qard, adalah memberikan tambahan tertentu atas penghutang dari hutang yang dipinjamkan. Yang kedua, riba jahiliyah adalah memberikan tambahan tertentu atas penghutang dari hutang yang dipinjamkan. Apabila tidak mampu membayar saat waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda, atau denda akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Yang kedua, riba jual beli,
yaitu terdiri dari riba fard, adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang menjadi objek transaksi masih merupakan barang ribawi. Yang kedua, riba nasiah adalah pertukaran antar barang ribawi yang terjadi penundaan atas akad dan tidak memiliki kesetaraan pada saat transaksi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Ahtanibu sabahal mubiqati." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma kunna qala saraku billahi wasahru wa qaslu nafsil lati haramallahu illa bil haqqan wa aklu malil yatim wa tawallai yauma zafi wa qazful sonatil mu'minatil fafilati. Jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, sonatil mu'minatil fafilati. Jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina.